Halo sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official. Dan pada kali ini saya kembali lagi sekali lagi untuk bercerita kepada kamu tentang fakta dunia ataupun sesuatu yang pernah terjadi di muka bumi ini. Bukan lagi di Sabah khususnya, tetapi pada kali ini saya akan berbicara tentang misteri dunia yang belum dikenal pasti sehingga ke saat ini, seperti di dalam tajuk. Oke. Ada kalanya sebuah peristiwa penting dalam sejarah masih terus menjadi misteri yang tidak bisa diungkapkan, dijelaskan, bahkan dipecahkan. Meskipun usaha para arkeologi terus mencari jawabannya, apa daya belum terlihat titik terang sedikit pun. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan kamu 10 misteri yang membuat banyak orang masih bertanya-tanya karena sebenarnya sehingga ke saat ini belum terjawab. Bahkan sebahagian besar dari kita sudah melupakannya. Nah, saya akan ikut urutan daripada 1 sehingga ke 10. Yang pertama adalah ronggo-ronggo. Meskipun banyak orang yang tahu tentang Moai di Easter Island, namun tidak banyak yang tahu tentang misteri lainnya berkaitan dengan Easter Island. Ronggo-ronggo adalah bahasa tulisan yang sulit dibaca dari para penduduk awal di daerah tersebut. Ronggo-ronggo dianggap misterius karena tidak ada dari kaum Oceania yang menggunakan bahasa tulisan itu. Nah, bahasa ini muncul di sekitar tahun 1700-an, meskipun sayangnya hilang setelah para penjajah Eropa awal melarangnya disebabkan oleh kaitan-kaitan dengan akar pagan para penduduk asli di sana. Nah, kita bayangkan di sebuah tempat, mereka coba untuk mencari siapa pemilik daripada tulisan tersebut, tetapi mereka tidak menemuinya. Bahkan sehingga ke saat ini mereka belum menemukan sebenarnya ronggo-ronggo ini milik siapa. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah helai kotak yang hilang. Pada akhir abad kedua Masehi, penulis Yunani Pausanias menulis sebuah cerita tentang bagaimana di satu malam ketika gempa kuat menghancurkan kota besar Helaik dengan tsunami yang menyapu habis ataupun yang ada di kota besar yang pernah maju tersebut. Kota tersebut, ibu kota dari Aceh, Legue adalah pusat ibadah yang dibaktikan kepada dewa kuno Poseidon, dewa laut. Tidak ada jejak masyarakat legenda yang disebutkan di luar tulisan-tulisan Yunani kuno sampai tahun 1861. Ketika seorang arkeologi menemukan uang yang dianggap berasal dari Helaik, sekeping shilling perunggu dengan kepala Poseidon. Pada tahun 2001, sepasang arkeologi berusaha menemukan runtuhan Helaik di bawah lumpur dan kerikil-kerikil pesisir tersebut, dan saat ini sedang menggabungkan bangkit dari kejatuhan mendadak dari apa yang telah menjadi Atlantis sebenarnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mayat berlumpur. Nah, seperti di dalam gambar, misteri ini menjadi sebuah masalah bagi para penyelidik legenda dari CSI dan semua yang terbabit. Mayat-mayat berlumpur ini adalah ratusan mayat kuno yang ditemukan terkubur di sekitar rawa-rawa utara dan lahan basah di Eropa Utara. Beberapa mayat ini memiliki tanda penyiksaan dan kesenangan abad pertengahan lainnya yang membuat beberapa peneliti berpendapat bahwa korban-korban tidak beruntung ini adalah hasil dari pengorbanan ritual. Nah, jadi kalau kamu lihat sendiri gambar ini, tengkorak berlumpur ini, kamu pikirkan mungkin ini seperti yang dinyatakan mungkin adalah daripada pengorbanan ritual ataupun sebagainya.
Kamu boleh bagi pendapat. Oke, yang keempat adalah runtuhnya kaum Minoan. Kaum Minoan terkenal karena legenda Theseus dan Minotaur, namun faktanya kaum ini merupakan warisan dari peradaban yang besar dan lebih menarik meskipun banyak sejarawan berkarya pada kejatuhan kerajaan Roman. Runtuhnya kaum Minoan yang menduduki pulau Crete adalah sebuah misteri yang sama. Jika tidak lebih besar, 3,5 tahun lalu, pulau tersebut diguncang oleh sebuah ledakan vulkanik besar di pulau sebelahnya Terra. Para arkeologi menemukan buku-buku catatan yang menunjukkan bahwa kaum Minoan tetap bertahan selama 50 tahun setelah ledakan tersebut, sebelum akhirnya mereka benar-benar menghilang. Teori-teori tentang apa yang mengakhiri mereka telah berkembang mulai dari debu vulkanik yang menutupi pulau tersebut dan menghancurkan semua hasil panennya sampai ke masyarakat lemah yang akhirnya tersingkirkan oleh serbuan para kaum Yunani. Yang kelima adalah batu Karnak. Setiap orang pernah mendengar tentang Stonehenge, namun hanya sedikit yang mengetahui batu Karnak. 3.000 batu megalitik ini tersusun dalam barisan yang sempurna sepanjang 12 km di pesisir Brittany di barat laut Prancis. Mitologi di sekitar batu-batu tersebut menunjukkan bahwa tiap batu adalah tentara Roman yang diubah menjadi batu oleh Merlin sang penyihir. Usaha-usaha penjelasan ilmiah menunjukkan bahwa batu-batu tersebut boleh jadi merupakan alat pengesan gempa yang kuat. Identiti kaum Neolitik yang membangun tidaklah diketahui. Nah, bayangkan saja jika kamu melihat batu-batu yang tersusun ini, bayangkan sepanjang 12 km. Nah, sampai ke saat ini ahli arkeologi belum menemukan apakah sebenarnya fakta di sebalik batu-batu Karnak yang tersusun ini. Nah, seterusnya daripada yang keenam, Robin Hood. Semua orang pasti mengenal tokoh sahabat rakyat jelatah ini, namun kebenaran dari jejak pemanah tampan ini masih berupa misteri. Pencarian sejarah perampok legenda ini telah membesarkan sejumlah nama yang mirip dengannya. Salah satu adalah seorang buronan Yorkshire bernama Robert Hood yang juga dikenal sebagai Hobbit Hood atau Robert Hood dari Wakefield. Pencarian tersebut menjadi semakin rumit seiring nama Robin Hood menjadi istilah umum bagi seorang yang berada di luar perlindungan hukum. Ketika literatur mulai menambahkan karakter-karakter baru kepada dongeng tersebut seperti Prince John dan Richard the Lionheart, jejak tersebut semakin kabur. Sampai sekarang tak seorang pun tahu siapakah sebenarnya tokoh penjenayah ini. Ketujuh, pasukan Roman yang hilang. Setelah pasukan Parthia mengalahkan tentara Jenderal Roman Crassus, legenda mengatakan bahwa sekumpulan kecil tahanan perang tersebut berkelana melalui padang pasir dan akhirnya ditewaskan oleh tentara Militiahan 17 tahun kemudian. Sejarawan Cina abad pertama, Ban Gu, menulis sebuah hikayat tentang konfrontasi dengan satu kumpulan pasukan aneh sekitar 100 personil yang berperang dalam formasi unik berskala ikan. Untuk pasukan Roman, seorang sejarawan Oxford yang membandingkan catatan-catatan kuno mengklaim bahwa pasukan Romawi yang hilang tersebut menemukan kota kecil dekat padang pasir Gobi bernama Likian yang di dalam bahasa Cina berarti Roman. Ujian DNA sedang dilakukan untuk menjawab dakwaan tersebut dan semoga dapat menjelaskan beberapa tentara bermata hijau berambut perang dan suka berlawan melawan banteng tersebut. Oke.
Yang ke-8 adalah naskah Voynich. Naskah Voynich yang misteri dianggar telah ditulis di ke-15 atau abad ke-16. Penulis skrip dan bahasa naskah tetap tidak diketahui. Yang tercatat, kewujudan naskah Voynich telah menjadi objek kajian intensif oleh banyak profesional dan amatur kriptograf, termasuk beberapa peneliti pemecah kod Amerika dan Inggris Perang Dunia Kedua, ketenaran yang semuanya gagal mendeskripsi bahagian apapun dalam teks. Saat ini, Voynich naskah disimpan dalam perpustakaan University Yale sebagai item MS-408. Edisi faksimili pertama diterbitkan pada tahun 2005. Kesan keseluruhan yang diberikan oleh lembaran-lembaran naskah tersebut menunjukkan bahwa isinya berkaitan farmakope atau membahas topik-topik di dalam perubatan abad pertengahan atau modern awal. Namun, perincian ilustrasi yang mengelirukan tersebut telah mewujudkan berbagai teori tentang asal-usul buku tersebut, isi dari tulisan tersebut, dan tujuan naskah itu dibuat. Dokumen tersebut mengandungi ilustrasi-ilustrasi yang menunjukkan bahwa buku tersebut memiliki 6 bagian: herbal, astronomis, biologis, kosmologis, farmasi, dan resepi-resepi. Nah, yang ke-9 adalah mumia orang Eropa di Cina. Penemuan menakjubkan mumi-mumi berusia 2000 tahun di lembah Sungai Tarim, Cina Barat terjadi pada awal tahun 90-an. Namun yang lebih menakjubkan dibanding penemuan itu sendiri adalah fakta yang mencengangkan bahwa mami-mami tersebut berambut perang dan berhidung panjang. Pada tahun 1993, Victor Meyer, seorang profesor University, mengumpulkan DNA dari mumia-mumia tersebut, dan ujian yang dilakukannya membuktikan bahwa mayat-mayat tersebut memiliki genetik orang Eropa. Tulisan-tulisan Cina kuno dari milenium pertama SM menyebutkan kelompok-kelompok Kaukasus yang berasal dari daerah timur jauh yang disebut sebagai kaum Bai, Yaozi, dan Tocharian. Meskipun begitu, tak satu pun yang benar-benar menyingkapkan bagaimana atau mengapa orang-orang ini berakhir di Cina. Nah, ke-10, hilangnya peradaban lembah Hindus. Kaum lembah Hindus kuno, peradaban India tertua dan terkenal, memiliki sebuah kebudayaan yang merentang dari India Barat sampai Afghanistan dan memiliki jumlah penduduk sekitar 5 juta orang. Peradaban tertua India merupakan sebuah kelompok yang tampak sehat dan mengesankan di zaman perunggu. Keruntuhan mereka yang mengherankan dan mendadak tersebut menyemai keruntuhan kaum Maya. Kaum lembah Hindus ini adalah sebuah kebudayaan yang maju secara higienis dengan sistem pembuangan air canggih dan tempat-tempat mandi yang dibendung secara amat bersih. Sampai saat ini tidak ada keterangan arkeologi tentang tentara perbudakan, konflik, atau aspek-aspek lain dari masyarakat kuno. Tak seorang pun tahu kemana peradaban pergi. Nah, daripada ke-10 misteri dunia yang belum dikenal pasti, menurut kamu mana yang benar-benar kamu belum pernah mendengar cerita, ataupun mungkin pada saat ini sudah terpecahkan, ataupun macam mana? Apa yang pasti inilah 10 catatan yang benar-benar tidak dapat diketahui sehingga ke saat ini. Nah, semoga info ini dapat memberi sedikit pengetahuan baru lagi kepada kamu, dan terima kasih karena mendengar sehingga selesai. Dan untuk kali ini itu saja yang saya dapat kongsikan. Kita akan bertemu lagi di video akan datang. Itu sahaja, bye-bye.